Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikma Hoiriah Parinduri, SSTM Kes, NIDN 0123028801. Saya adalah dosen tetap di Stikes Namira Madinah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah saya yang saya ampuh di program studi dan juga kebidanan, yaitu mata kuliah asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Dan kali ini saya akan membawakan materi atau judul asuhan bayi baru lahir dalam 2 jam pertama dengan bobot SKS 5 SKS. Saya tim dengan teman saya dalam membawakan mata kuliah ini. Pertemuan saya ini adalah pertemuan yang ke-14. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat untuk anak-anak ibu semua. Mari kita saksikan video pembelajaran saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu mengawali pertemuan di pagi hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita masuk pada materi asuhan bayi baru lahir dalam 2 jam pertama. Ya. Nah, yang pertama ada asuhan bayi baru lahir esensial. Apa yang dimaksud dengan asuhan neonatal esensial itu? Jadi asuhan neonatal esensial itu bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin kelainan pada bayi, terutama dalam 24 jam pertama kehidupan. Ya, pelayanan kesehatan neonatal esensial sebagaimana dimaksud pada ayat pertama harus dijalankan, ya, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dengan melibatkan keluarga dan masyarakat. Itulah yang dimaksud dengan asuhan neonatal. Kemudian apa saja asuhan pada bayi yang baru lahir? Jadi asuhan pada bayi baru lahir itu ada perawatan payudara, perawatan pada bayi baru lahir itu merawat tali pusatnya. Nah, di sini kita yang sering banyak salah. Misalnya seorang ibu sudah pulang ke rumah setelah dari rumah sakit atau dari klinik, ya. Jadi ada kadang si ibu itu atau keluarganya mau kadang menambahkan sesuatu ke dalam pusat si bayi itu yang tidak boleh. Itu tidak boleh. Kenapa? Bisa terjadi infeksi. Jadi harus hati-hati. Ya, nggak boleh. Biar saja dia kering dengan sendirinya, kita kasih kain kasar, ya, kasih betadine boleh. Hanya itu yang boleh. Yang lain-lain tidak boleh. Misalnya mau diberikan bubuk-bubuk jamu misalnya, itu nggak boleh. Bisa terjadi infeksi. Itu yang kita takutkan, ya. Jadi itu harus kita kasih tahu sama keluarga pasien. Ya, nggak boleh diberikan apapun sebelum tali pusatnya putus. Ya, oke. Kemudian apa lagi? Asuhan pada bayi baru lahir, kontak skin to skin. Ya, perawatan bayi baru lahir ialah menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu lingkungan. Nah, ini biasanya skin to skin ini ketika bayi baru lahir, ya, seperti metode kanguru. Tahu kan metode kanguru? Ada kan? Jadi skin to skin. Atau ketika bayi baru lahir langsung IMD sama ibunya, ya, langsung IMD sama si ibu, diletakkan di dada si ibu, ya. Jadi kontak skin to skin itu pada bayi itu bisa ketika bayi baru lahir, kemudian dipotong tali pusatnya, langsung IMD kan. Jadi si bayi itu langsung dia kontak skin to skin dari ibunya. Ya, kemudian asuhan pada bayi baru lahir yang ketiga apalagi? Respon menyusui dini. Respon menyusui dini sama dengan IMD. Nah, jadi IMD ini juga sangat penting pada bayi. Ya. Kemudian asuhan pada bayi baru lahir berikutnya apalagi? Rawat gabung. Ya, rawat gabung di sini adalah kalau kita di rumah sakit mungkin ini tidak terjadi. Karena apa? Pasti dibedakan bayi yang baru lahir dengan si ibu. Ada ruangan ibunya, ada ruangan bayinya. Jadi mereka tidak rawat gabung.
terlalu lama. Ya, inilah dia asuhan pada bayi yang baru lahir. Nah, kemudian ada pemotongan tali pusat. Tali pusat atau ari-ari adalah bagian yang penting dalam kehidupan seorang bayi. Selama 9 bulan ia hidup dengan bergantung pada plasenta tersebut, ya, sebagai penyambung asupan gizinya, ya, asupan gizi dari si ibu. Jadi ketika si bayi itu lahir, dipotonglah tali pusat ini tadi, kemudian selesailah hubungan antara tali pusat dengan si bayinya, karena dia sudah lahir. Kalau dia belum lahir, jadi penyambung atau asupan gizi si bayi itu melalui tali pusat, ya, melalui tali pusat dia makannya, nutrisinya melalui tali pusat penyambungnya dari ibu ke si bayi. Itulah gunanya atau sangat bermanfaat tali pusat itu, ya. Nah, biasanya dokter akan memotong tali pusat segera dalam waktu 15 atau 30 detik setelah bayi lahir, karena bisa dianggap upaya menurunkan resiko perdarahan berat saat ibu melahirkan, ya. Makanya itu harus sesegera mungkin memotong tali pusat, ya. Memotong tali pusat juga kita kalau masih memakai sistem tali benang, ya, masih ada ya bidan-bidan kita di wilayah-wilayah terpencil atau di desa-desa mana masih memakai benang, yang mengikat tali pusat menggunakan benang. Nah, sekarang itu sudah ada penjepit tali pusat atau umbilikus. Dia tinggal menjepitkan di pusat bayi itu, ya. Kalau rasa ibu, ya, itu yang sangat menguntungkan itu adalah menjepit umbilical itu tadi. Dia sangat bermanfaat. Itu sudah bisa diganti sebagai klep arteri, ya. Itu klep arteri yang pertama, yang kedua baru nanti yang sebenarnya. Jadi sangat bermanfaat memakai penjepit tali pusat, ya. Kemudian berapa jarak pemotongan tali pusat dari pangkal pusat? Usahakan untuk buat jarak sekitar 5 sampai 6 cm dari ikatan pertama agar tidak terlalu menempel, ya. Kemungkinan adanya perdarahan saat tali pusat bisa terjadi selama proses pengikatan, sehingga perlu diperhatikan dan harus hati-hati meski sudah diikat. Nah, ini dia kalau memakai sistem benang, dia mau berdarah walaupun sudah diikat. Kalau diikat itu kan diikat di pangkal, diikat di ujung, ya. Ini pangkal misalnya, ini ujungnya. Jadi 2 kali dia diikat. Di sini diikat, di sini diikat. Siapa yang sudah pernah mengikat tali pusat? Ada? Ada waktu di LB kemarin, ada yang masih memakai benang? Bidangnya? Gak ada, syukurlah. Jadi seperti itu kalau dia sistemnya memakai benang tali pusat. Kita 2 kali ikat, di sini dan di sini. Mengikatnya harus kuat. Kalau tidak kuat itu bisa terjadi perdarahan, ya, keluar darah dari tali pusat si bayi, ya. Normalnya tali pusat akan kering atau lepas dengan sendirinya sekitar berapa hari? 10 sampai 14 hari. Makanya itu bilang dari awal itu tidak perlu diberikan apa-apa, dia akan mengering secara sendiri. Dia akan mengering sendiri dengan kita berikan betadin dan dibungkus dengan kain basah tadi. Dia akan mengering sendiri. Biasa aja, kita harus sabar karena itu akan putus dengan sendiri.
evaluasi Apgar Score. Ya, Apgar Score itu apa? Ya, suatu sistem scoring. Jadi sistem scoring yang dipakai untuk memeriksakan keadaan bayi yang baru lahir dan menilai respon terhadap resusitasi. Penilaian Apgar Score dilakukan dengan memeriksa warna kulit, denyut jantung, refleks terhadap stimulasi taktilnya, tonus ototnya, kemudian pernapasan. Jadi itulah yang dinilai pada saat Apgar Score. Ya, Apgar Score itu kan kalau kita lihat tabelnya ada skor 0, 1 dan 2. Ya. Jadi kalau kita mau menilai Apgar Score dari si bayi itu sudah bisa ya kira-kira ya menggolongkannya. Kira-kira ini Apgar Score si bayi berapa? Kalau yang normalnya berapa? 7 sampai 10. Ya, berarti kalau dia di bawah itu adalah aspeksia yang ringan atau berat ya. Nah, ini dia untuk kepanjangannya. A itu apa? Appearance. Warna kulit untuk A. B denyut jantung ya. Greenness refleks dari si bayi. Di mana refleksnya? Refleksnya ada atau tidak? Ya, activity, tonus ototnya bergerak aktif juga atau tidak? Ya, respiration atau pernapasan. Inilah yang kita nilai pada saat menilai Apgar Score dari si bayi. Ya. Nah, kemudian yang keempat ada kenapa pelaksanaan bayi baru lahir dengan aspeksia. Ya, apa yang dimaksud dengan aspeksia pada bayi baru lahir? Aspeksia itu adalah kegagalan bernapas yang terjadi secara spontan, ya, dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir. Jadi aspeksia ini bukan terjadi pada saat dia lahir. Jadi bisa saja setelah lahir kemudian terjadi aspeksia ini. Jadi harus setiap saat kita pantaulah si bayi ini untuk menilai dari Apgar Score-nya. Ya. Kemudian hal ini disebabkan oleh hipoksia janin dalam uterus, dan hipoksia ini berhubungan dengan faktor yang timbul dalam kehamilan, persalinan atau segera setelah bayi lahir. Ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui si bayi itu terkena aspeksia? Jadi setelah dilahirkan, gejala aspeksia neonatorum atau pada bayi baru lahir itu biasanya akan nampak seperti kulitnya nampak pucat, ya, pucat dia. Nah, berarti itu berhubungan dengan apa tadi? Sesuai dengan Apgar Score tadi. Kulit, ya, kulitnya tampak pucat berwarna agak kebiruan. Berarti kalau kita masukkan ke skor, kira-kira skornya berapa lagi? Kalau biru, ya bisa 1 lah ya, 1. Susah bernapas kemudian, sehingga menyebabkan bayi itu bernapas dengan cepat dan terengah-engah dan menggunakan perut. Seperti bayi itu kelelahan bernapasnya. Gimana kalau kita sedang capek bernapas? Pasti kan terengah-engah ya. Jadi seperti itu juga dengan bayi yang mempunyai gejala aspeksia. Susah dia bernapas, berat dia bernapas. Ya. Nah, kalau bernapas ini kira-kira kita kasih skor berapa? 1
Oke. Kemudian bagaimana lagi cara kita untuk mengetahuinya? Dengan detak jantung yang agak lambat. Ya, karena berat tadi bernapas akibat dari jantung. Jantungnya agak melambat. Kemudian otot-otot melemah. Tonus ototnya melemah. Pergerakan ototnya itu tidak aktif. Ya. Jadi ini kita kasih skor berapa? 1. Bayi terlihat lemas. Ya. Nah, kalau sudah bayi yang seperti ini pasti sudah otomatis lemas, ya. Dan yang paling penting kalau sudah kita lihat dari sini tanda-tanda gejalanya haruslah segera kita rujuk. Ya, silakanlah kita rujuk bayi tersebut ke tempat fasilitas yang memadai atau yang peralatannya lengkap. Ya, peralatannya itu lengkap. Segera harus kita rujuk biar dia dapat bantuan oksigen atau alat-alat yang lainnya. Ya. Kemudian ada bonding attachment. Pernah dengar bonding attachment? Pernah ya? Nah, kita lihat sekali lagi apa pengertian dari bonding attachment itu. Hubungan kasih sayang. Hubungan kasih sayang dengan keterkaitan batin antara orang tua dan si bayi. Hal ini merupakan proses di mana sebagai hasil dari suatu interaksi terus-menerus antara bayi dan orang tua yang bersifat saling mencintai. Ya. Jadi bonding attachment ini adalah peningkatan hubungan kasih sayang. Jadi kalau misalnya si bayi yang melahirkannya di rumah sakit, tercipta nggak bonding attachment ini? Kurang tercipta bonding attachment ini. Ya, karena apa? Karena kita lihat dari pengertiannya saja sudah peningkatan hubungan kasih sayang. Jadi antara si ibu dengan bayi yang baru lahir itu jangan dipisahkan. Ya, jangan dipisahkan kalau bisa. Dia harus dia dapat satu ruangan kalau bisa, kemudian langsunglah diapakan? IMD, IMD-nya tetap terjalin. Ya, sesuka kita kalau kita mau memberikan IMD itu. Kalau kita sudah satu ruangan dengan bayi kita itu. Ya, ini dia bonding attachment itu. Hubungan peningkatan kasih sayang dengan keterikatan batin antara orang tua. Kemudian apa lagi contohnya selain yang ibu sebut tadi? Contoh untuk bonding attachment. Apalagi kira-kira yang bisa kita buat contohnya? Dengan bagaimana kita bisa menciptakan? Ayo. Bagaimana lagi? Ada yang bisa? Apa? Contoh bonding attachment. Ya, misalnya dengan skin to skin tadi ya, dengan skin to skin antara si bayi dengan ibunya tadi, ya, langsung kita lakukan. Cara melakukan bonding attachment. Cara untuk melakukan bonding attachment atau pembentukan ikatan kasih sayang tadi, pemberian ASI. Ya, dengan kita memberikan ASI kepada si bayi tadi, si ibu kan seperti ini memberikan ASI. Jadi kan pandangan kita kepada si bayi itu ada sudah tercipta kasih sayang itu tadi. Iya atau tidak? Iya. Ya, nanti pasti akan kalian rasakan. Jadi dengan
Mudah kan? Mudah Ibu. Ya. Kemudian apalagi caranya untuk melakukan bonding attachment itu? Rawat gabung. Iya. Rawat gabung. Tadi kan sudah kita sebutkan. Jadi kalau bisa mereka tetap dibuat rawat gabung atau satu ruangan. Ya, dengan seperti itu kita bisa menjaga bonding attachment tadi. Ya. Kemudian kontak mata. Bagaimana menciptakan kontak mata? Biar tercipta bonding attachment tadi, ketika menyusui si bayi tadi. sama ketika menyusui si bayi tadi, ketika memandikannya, ketika mengganti pakaiannya, popoknya, pasti itu menciptakan bonding attachment sebagai kontak mata, melalui kontak mata. Ya, kemudian suara. Ya, suara ibu bisa membuat melakukan bonding attachment. Suara. Mulai dari si ibu hamil aja di dalam kandungannya itu diusahakan selalu mengajak komunikasi si janin. Ya, waktu masih dalam kandungan saja si bayi itu udah diajak bicara sama si ibunya. Ya, kemudian lahir. Ketika lahir sudah bisa langsung berhadapan dengan bayinya. Kemudian apapun dengan suara kita, si bayinya itu langsung mengetahui itu suara ibuku, itu suara orang tuaku, kan seperti itu. Karena mulai dari kandungan juga sudah diajak bicara, sudah diajak komunikasi, ya. Nah, kemudian apalagi bau badan katanya, ya. Jadi dengan bau badan si ibu dia sudah terasa juga bonding attachment-nya. Dia tahu bagaimana bau badan orang tuanya. Ya, bukan bau keteknya ya. Bukan bau keteknya di sini yang dimaksud. Ya, jadi aroma si ibu itu, aroma si ayah, dia bisa membedakan dari bau badannya. Gaya bahasa. Gaya bahasa bagaimana? Cara bicara si ibu tadi, cara berkomunikasi si ibu atau si ayahnya berkomunikasi dengan anaknya ini tadi, dengan si bayi, ya kan? Jadi ini semua dia langsung tahu. Irama kehidupan, bagaimana cara si ibu dan si ayah memperlakukan si bayi ini tadi. Irama kehidupan, cara menggendong, cara memandikan, cara membajukannya, buat pakaiannya, ya itu semua masuk kepada irama kehidupan. Ya. Kemudian cara melakukan bonding attachment itu satu lagi IMD. Ya. Jadi dengan melakukan IMD ini menciptakan bonding attachment. Ya, kenapa dengan IMD bisa menciptakan itu? Apa kelebihan dari IMD? Dengan IMD katanya bisa melakukan bonding attachment, tercipta bonding attachment. Ya, satu tadi skin to skin, kemudian tatapan, ya tatapan orang tua kepada bayinya, suaranya. Jadi di dalam IMD ini terangkum semuanya ya. Nah, satu lagi IMD. Apa itu IMD? Menyusui inisiasi dini, ya, awal yang tepat bagi kehidupan si bayi. Baiklah, mungkin ini yang dapat
dapat Ibu sampaikan selain Ibu, mungkin sebelum Ibu tutup, mari kita simpulkan. Mari kita rangkum materi yang sudah kita pelajari hari ini. Mungkin ada yang bisa tunjuk tangan? Ya, silakan. Rahmi Atika. Dari beberapa slide yang telah saya rangkum, ada beberapa kesimpulan yang saya rangkum dari slide yang Ibu berikan, di mana yaitu IMD adalah awal yang tepat bagi ibu dan bayi untuk memulai ASI eksklusif atau sebelum memulai proses menyusui yang sesungguhnya. Dan yang kedua adalah manfaat IMD. Yang pertama yaitu meningkatkan kesempatan bagi bayi memperoleh kolostrum, mendukung keberhasilan ASI, memperkuat hubungan ibu dan bayi, meningkatkan kesehatan bayi. Dan yang ketiga yaitu bonding attachment, di mana peningkatan hubungan kasih sayang dengan keterikatan batin antara orang tua dan bayi. Terima kasih untuk anak kami yang sudah merangkum atau menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Baik, ada yang mau dipertanyakan untuk sampai saat ini? Oke, silakan. Baiklah Bu, di sini saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan aspeksia pada neonatus? Oke, apa itu aspeksia pada neonatus? Jadi aspeksia pada neonatus tadi apa? Kegagalan bernapas pada bayi, ya. Dan yang dimana kita tahu aspeksia ini terbagi menjadi 3, ya. Yang pertama apa? Ada aspeksia ringan, berat, sedang, ya. Itulah dia yang dimaksud dengan aspeksia pada neonatus. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu. Materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk anak-anak Ibu semuanya. Ya, Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa di materi berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.